Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang angina pectoris. Angina pectoris atau angin duduk yaitu sindrom klinik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai aliran arteri koroner. Yang mana biasanya terjadi pada pasien tidak lebih dari 10 menit ya, yaitu gejalanya nyeri dada yang hebat ya. Kemudian untuk klasifikasi angina pectoris berdasarkan derajat angina pada angina pectoris stabil berdasarkan Canadian Cardiovascular Society atau CCS ya. Ada 4 kelas ya. Yang mana kelas pertama itu aktivitas biasa tidak menyebabkan angina seperti berjalan atau naik tangga. Angina muncul dengan mengejan atau aktivitas cepat dan lama saat bekerja atau olahraga. Jadi di sini artinya kelas 1 ini angina tidak muncul pada saat aktivitas biasa, tapi terjadi ya pada saat adanya aktivitas yang cepat atau yang lama, misalnya pada saat bekerja atau pada saat pasien olahraga ya. Kemudian kelas yang kedua yaitu sedikit pembatasan pada aktivitas biasa ya. Kemudian angina saat berjalan cepat atau naik tangga atau dataran tinggi ya, atau tanjakan yang mana berjalan atau naik tangga setelah makan atau pada cuaca yang dingin, angina pada stres emosional atau hanya beberapa jam setelah bangun tidur, berjalan lebih dari 2 blok atau menanjak lebih dari 1 tangga pada kecepatan dan kondisi normal. Ini merupakan klasifikasi kelas 2. Kemudian untuk kelas 3 sendiri, yaitu pembatasan yang jelas pada aktivitas fisik biasa, yang mana angina muncul saat berjalan 1 atau 2 blok, naik 1 lantai pada kondisi dan kecepatan yang normal. Nah, yang parahnya sekali yaitu pada kelas keempat, yang mana ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik tanpa rasa tidak nyaman. Dan angina ini dapat muncul pada saat pasien istirahat, ya. Nah, jadi di sini ada klasifikasinya, jadi ada 4 kelas ya berdasarkan CCS. Kemudian untuk gejala angina pectoris, yang pertama itu adalah nyeri dada ya, yang mana terjadi pada substernal ya. Nah, untuk substernal saat aktivitas, jadi di sini substernal ini adalah bagian tulang dada ya, di bawah tulang dada atau di bawah sternum ya. Kemudian substernal saat aktivitas yaitu rasa tidak nyaman pada dada dengan kualitas dan durasi tertentu dan adanya stres emosional ya. Jadi untuk definisi stres emosional sendiri merupakan reaksi seseorang ya, baik secara fisik maupun emosional atau mental atau psikis ya, yang apabila terjadi itu adanya perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan dirinya ya. Jadi harus dihindari untuk stres emosional ya. Kemudian gejalanya, nyerinya itu dapat menjalar ke lengan kiri, kemudian punggung, naik ke rahang dan ulu hati ya. Jadi dia biasanya sampai ke wajah ya, nyerinya itu ya. Kemudian hilang setelah beberapa menit istirahat. Nah, biasanya itu tidak lebih dari 10 menit nyeri yang terasa di bagian dadanya atau di bagian wajahnya ya. Biasanya juga dapat hilang dengan pemberian nitrat ya. Nitrat ini merupakan obat untuk angina pectoris. Kemudian yang kedua, terdapat salah satu atau lebih faktor risiko. Faktor risikonya apa aja? Yang pertama itu adalah adanya riwayat penyakit diabetes mellitus, kemudian adanya kolesterol ya, penyakit kolesterol, kemudian adanya hipertensi dan faktor keturunan. Jadi faktor keturunan di sini memungkinkan pada orang tuanya dapat diturunkan pada anaknya terjadinya angina pectoris ya. Nah, ini merupakan beberapa beberapa pengenalan terkait tentang angina pectoris. Nah, lebih fokusnya karena kalian informasi lebih ke bagian obat-obatannya ya. Nah, untuk penata laksanaan angina pectoris, yang pertama itu harus tahu dulu tujuan penata laksanaan angina pectoris. Yang pertama untuk mengurangi gejala ya.
Jelas gejala yang terjadi biasanya nyeri di bagian dada ya atau di bagian wajah ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki prognosis. Nah, untuk prognosis sendiri ini definisinya yaitu prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit ya. Misalnya mengenai apakah ada tanda dan gejala suatu penyakit, apakah membaik atau malah memburuk ya. Kemudian yang ketiga itu tujuannya untuk mencegah kejadian kardiovaskular ya. Kardiovaskular sendiri kalian udah tahu ya, udah pernah saya jelaskan sebelumnya, itu terkait dengan jantung dan pembuluh darah ya. Jadi penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang selanjutnya untuk pengobatan atau terapi non farmakologi, jadi pengobatan tanpa obat ya. Jadi disarankan untuk pasien itu berhenti merokok ya. Berhenti merokok sendiri di sini karena merokok merupakan prediktor independen yang kuat atas terjadinya penyakit jantung koroner ya. Yang mana manfaat berhenti merokok sendiri terhadap perbaikan PJK telah banyak dilaporkan ya oleh WHO ya. Yang mana berhenti merokok dapat menurunkan mortalitas. Mortalitas ini artinya angka kematian yang besar, yaitu sebesar 36% ya setelah terjadinya infark miokard ya. Nah, kemudian yang kedua itu karena adanya juga ya, adanya kandungan contohnya nikotin atau zat kimia yang berbahaya di dalam rokok itu, sehingga disarankan pada pasien penyakit jantung khususnya ya, yaitu angina pectoris, disarankan untuk berhenti merokok ya. Kemudian yang kedua yaitu diet. Nah, diet di sini konsumsi diet yang sehat akan mengurangi terjadinya risiko penyakit jantung koroner ya. Nah, kemudian untuk asupan energi harus dibatasi pada energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan atau mencapai massa tubuh yang sehat, yaitu kurang dari 25 mg per meter persegi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah aktivitas fisik. Nah, untuk pasien penyakit jantung ya, khususnya itu angina pectoris, biasanya disarankan untuk melakukan aktivitas, salah satunya yaitu latihan aerobik ya, yang mana intensitasnya sedang sampai berat, lebih dari sama dengan 3 kali seminggu, dan diberi waktu durasinya selama 30 menit setiap sesinya ya. Jadi disarankan untuk melakukan aerobik ya pada pasien angina pectoris. Nah, untuk terapi dengan farmakologi, terapi dengan pengobatan ya. Nah, yang pertama itu ada golongan penyekat beta blocker ya, yang mana ini udah pernah saya jelaskan di materi hipertensi ya. Contohnya apa aja ya? Contohnya atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, dan propanolol ya. Nah, ini selektifnya beta 1 untuk atenolol, kemudian bisoprolol beta 1, kemudian carvedilol alfa dan beta, kemudian metoprolol beta 1 ya. Kemudian propanolol selektivitasnya non selektif ya. Nah, kemudian kolom yang ketiga itu ada aktivitas agonis parsial. Nah, ini udah pernah saya jelaskan di farmakologi dasar ya, yaitu agonis parsial sendiri merupakan tidak bisa menimbulkan efek obat yang optimal ya, atau di sini dia memiliki efikasinya kurang maksimal ya. Kemudian dosis untuk angina sendiri kalian bisa baca sendiri ya, atenolol berapa ya. Atenolol di sini 50 sampai 200 mg per hari ya. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol, dan propanolol. Nah, kalian bisa baca sendiri di PPT ini ya. Kemudian untuk golongan yang kedua ini nitrat ya. Nah, nitrat ini merupakan obat yang sangat penting ya pada pasien angina pectoris ya. Nah, contohnya apa aja? Contohnya di sini isosorbit dinitrat ya, atau disingkat dengan ISDN ya. Nah, untuk dosisnya dia ada bentuk sublingual yang mana digunakan di bawah lidah ya. Kenapa di bawah lidah? Karena banyak pembuluh darah yang langsung menuju ke jantung ya. Jadi didiamin sampai benar-benar larut obatnya. Nah, untuk di sini sublingual 2,5 sampai 15 mg. Onsetnya 5 menit, sini cepat ya. Yang mana onset sendiri artinya waktu ini dibutuhkan obat dari obat diberikan sampai menimbulkan efek. Jadi di sini waktunya 5 menit, cepat ya. Kemudian oral juga ada ya, 15 sampai 80 mg. Jadi ada yang diminum, ada yang
disisipi di bawah lidah ya, ada juga dalam bentuk intravena, disuntik, diinjeksi ya. Kemudian isosorbit 5 mononitrat ya. Ada yang bentuknya oral juga ya, oral dengan cara diminum, dan ada yang oral yang mana obatnya ini lepas lambat jadi panjang ya. Jadi di sini dia melewati lambung. Jadi dia harus lepasnya ini di usus ya. Kemudian obat yang ketiga yaitu nitrogliserin ya. Nah, di sini dia ada bentuknya tablet sublingual, kemudian ada bentuk yang injeksi intravena ya. Ini wajib obat yang diberikan pada pasien angina pectoris, yaitu golongan nitrat. Lebih terkenalnya itu adalah ISDN ya, isosorbit dinitrat. Kemudian golongan yang ketiga, penyekat kanal kalsium atau calcium channel blocker atau disingkat CCB. Ini udah pernah saya jelaskan di materi hipertensi ya. Nah, di sini untuk CCB sendiri ya, dia ada yang golongan DHP atau CCB yang non DHP. Nah, DHP sendiri merupakan panjangan dari dihidropyridin ya. Nah, contoh yang CCB golongan DHP yaitu nifedipin ya, kemudian amlodipin. Sedangkan kalau yang CCB non dihidropyridin ya, atau CCB non DHP yaitu verapamil, kemudian diltiazem ya. Nah, jadi nanti kalian harus bisa bedakan kalau verapamil sama diltiazem ini merupakan CCB non DHP ya, atau non dihidropyridin, sedangkan nifedipin dan amlodipin merupakan obat golongan calcium channel blocker dihidropyridin atau CCB dihidropyridin ya. Jadi harus bisa bedakan di antara kedua golongan obat ini ya. Nah, untuk verapamil sendiri di sini dia dosisnya untuk yang oral ya, kemudian diltiazem juga oral, nifedipin juga oral, kemudian amlodipin juga oral ya. Nah, ingat ya, kalau amlodipin biasanya itu paling sering itu 5 mg untuk posologinya ya, ada juga yang 10 mg, jadi 1 kali sehari ya. Kemudian golongan yang selanjutnya itu adalah golongan yang keempat, antiplatelet. Nah, antiplatelet ini merupakan obat tambahan ya, obat tambahan atau obat pencegah untuk pengencer darah ya. Jadi pasien adanya stroke atau adanya penyakit jantung ya, biasanya diberikan juga obat antiplatelet ya. Nah, antiplatelet di sini artinya obat untuk pengencer darah yang mana ada terjadinya pembekuan darah ya. Pembekuan darah atau pecahnya pembuluh darah biasanya di otak, yaitu terjadinya stroke, sehingga diberikan obat antiplatelet ya. Nah, contoh antiplatelet apa aja ya? Ada aspirin, kemudian ticagrelor dan clopidogrel. Clopidogrel ini disingkat CPG ya. Ini terkenal sekali ya, yaitu aspirin sama clopidogrel ya. Atau bahasanya itu adalah aspilet ya. Juga terkenal ya. Kemudian untuk dosisnya kalian bisa baca sendiri ya di sini ya. Kemudian selanjutnya itu yang kelima yaitu antikoagulan ya. Nah, untuk antikoagulan sendiri di sini untuk obat pembekuan darah ya. Di sini ada yang pertama itu adalah fondaparinux ya. Dosisnya 2,5 secara subkutan ya. Bawah kulit ya. Nah, itu di bawah lemak ya di sini ya. Kemudian enoxaparin juga diberikan secara subkutan. Kemudian heparin tidak terfraksi ya. Yaitu bisa dilakukan pemberiannya secara bolus IV ya. Kemudian infus juga IV. Nah, di sini ya, jadi ada 3 obat di sini yang paling sering digunakan untuk obat golongan antikoagulan ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah golongan obat statin. Nah, obat statin ini merupakan obat untuk penyakit kolesterol ya, penyakit kolesterol. Nah, kalau untuk yang antikoagulan tadi untuk mencegah penyumbatan ya pada pembuluh darah ya.
Sedangkan untuk yang statin di sini merupakan untuk penyakit kolesterol atau dislipidemia atau nama lainnya itu adalah dislipidemia ya, nama lainnya ya, atau hiperlipidemia, nama lain dari penyakit kolesterol tadi ya. Jadi biasanya diberikan golongan statin juga ya. Contohnya apa aja? Bisa simvastatin ya, kemudian rosuvastatin, kemudian atorvastatin. Nah, untuk dosisnya kalian bisa lihat sendiri ya di tabel. Kemudian kelompok yang selanjutnya, golongan selanjutnya itu penghambat angiotensin converting enzim atau ACE inhibitor. Ini merupakan juga golongan obat pada obat hipertensi ya, yaitu contohnya captopril, kemudian ramipril, lisinopril, dan enalapril ya. Nah, dosisnya kalian juga bisa lihat di tabel ya. Captopril itu paling sering itu 12,5 mg sekali pemberian ya, yaitu 3 kali sehari biasanya. Kalau untuk maintenance, dosis pemeliharaan biasanya diberikan 1 kali sehari 12,5 mg. Kemudian untuk obat yang ketujuh yaitu ivabradin. Nah, ivabradin merupakan obat untuk menurunkan laju jantung dan secara selektif menghambat aliran nodus sinus ya, pacemaker, yaitu sehingga mengurangi kebutuhan oksigen tanpa efek inotropik maupun efek pada tekanan darah ya. Kemudian untuk yang ke-9 obatnya itu namanya nicorandil. Nah, ini merupakan obat nitrat ya, derivat dari nikotinamid yang dapat digunakan untuk pencegahan dan pengobatan jangka panjang angina dan dapat ditambahkan setelah pemberian pencegat beta dan CCB ya. Kemudian yang ke-10 trimetazidin ya, merupakan modulator metabolik anti-iskemik dengan efikasi anti angina yang mirip dengan propanolol ya, golongan beta blocker ya, pada dosis 20 mg 3 kali sehari dosisnya ya. Kemudian penggunaan trimetazidin 35 mg 2 kali sehari dengan kombinasi penyekat beta, yaitu contohnya atenolol ya, beta blocker. Kemudian yang ke-11 yaitu ranolazin. Obat ini merupakan inhibitor selektif untuk aliran natrium dengan efek metabolik dan anti-iskemi ya. Dosisnya yaitu 500 sampai 2000 mg per hari dan diindikasi untuk mengurangi angina dan meningkatkan kapasitas latihan tanpa mengubah laju jantung maupun tekanan darah. Nah, untuk yang terakhir itu adalah nama obatnya molsidomin ya. Molsidomin ini merupakan donor nitrik oksid ya atau NO yang secara langsung dan memiliki efek anti iskemia yang mirip dengan isosorbit dinitrat atau ISDN tadi ya. Pemberian jangka panjang sehari sekali 16 mg sama efektifnya dengan pemberian 2 kali sehari 8 mg ya. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan tata laksana farmakologi dan non farmakologi pada pasien angina pectoris stabil ya. APS ini merupakan angina pectoris stabil. Nah, yang pertama itu untuk pereda angina. Jadi untuk pasien ya, untuk pasien yang didiagnosa angina pectoris. Untuk lini pertama atau pilihan pertama obatnya itu adalah nitrat, ingat ya. Jadi pada pasien angina pectoris lini pertamanya itu adalah nitrat kerja cepat ya. Jadi nitrat itu ada yang kerja panjang, ada yang kerja cepat ya. Nah, jadi untuk lini pertama itu adalah nitrat yang kerja cepat ya. Kemudian ditambah dengan penyekat beta blocker tadi, misalnya atenolol, propanolol ya, atau diberikan CCB ya, kalsium channel blocker, yang mana laju jantungnya menurun ya. Kemudian pertimbangkan juga CCB di HP. Ya, jadi CCB di HP tadi apa aja? Yaitu nifedipin sama amlodipin ya. Jika laju jantung rendah atau intoleransi atau adanya kontraindikasi ya. Kemudian dipertimbangkan juga penyekat beta, yaitu contohnya atenolol, propanolol tadi ya, plus ditambah dengan CCB di HP, yaitu nifedipin dan amlodipin jika CCS anginanya lebih dari 2. Tadi CCS angina itu adalah Canadian ya, Cardiovascular Society di sini. Di sini artinya untuk mengkategorikan merupakan kelas berapa nih anginanya tadi nih, kelas 1, 2, 3 atau 4 tadi ya. Nah, kemudian untuk yang lini keduanya ya,
bisa dipertimbangkan obatnya itu adalah ivabradin, kemudian nitrat kerja panjang, ya, kemudian nikorandil, ranolazin, dan trimetazidin. Yang merupakan lini yang kedua. Jadi lini yang pertama itu adalah nitrat, ya. Kemudian ada juga beta blocker, kemudian CCB, ya. Nah, CCB di sini yang disarankan itu adalah yang dihidropiridin, ya. Kemudian untuk lini keduanya itu adalah ivabradin, nitrat kerja panjang, nikorandil, dan ranolazin, dan trimetazidin, ya. Nah, bedanya tadi kalau lini pertama tadi nitrat yang kerjanya cepat, ya. Sedangkan kalau yang lini kedua itu tadi adalah nitrat yang kerjanya panjang. Nah, kemudian untuk pencegahan kambuhnya angina pectoris, ya, atau pencegahan untuk menghindari terjadinya angina pectoris, ya. Pertama itu adalah melakukan tata laksana pola hidup yang sehat, ya, yaitu gaya hidupnya harus yang sehat, olahraga yang teratur atau aktivitas fisik, ya. Kemudian diet, ya, baik itu diet karbohidrat, diet garam, kemudian diet lemak, ya, harus dihindari juga merokok, kemudian hindari stres tadi, ya, ada stres emosional, karena kalau untuk stres sendiri merupakan pemicu semua penyakit, ya. Jadi bukan hanya penyakit jantung aja, ya, tapi semua penyakit itu pemicunya awal mulanya adalah stres, ya. Jadi harus dihindari atau dijauhi yang namanya stres, ya. Diusahakan, ya. Kemudian kontrol faktor risiko plus dilakukan edukasi kepada pasien, ya. Jadi kontrol faktor risiko tadi, risikonya apa aja? Jadi adanya penyakit penyerta tadi, ya. Misalnya adanya penyakit DM, hipertensi, ya. Nah, kemudian penyakit kolesterol, ya, hiperlipidemia, ya, tadi, ya. Jadi harus dihindari, ya. Terkait dengan makanannya tadi, ya. Terkait dengan makanan yang karbohidrat tinggi atau yang mengandung gula yang tinggi, kemudian garam yang tinggi, kemudian mengandung kolesterol yang tinggi, ya. Nah, terutama kolesterol yang jahat tadi, adanya peningkatan LDL, ya, nilai LDL, ya. Yang diharapkan itu adalah nilai HDL-nya, high density lipoprotein, itu yang lebih tinggi, itu lebih bagus, ya. Kemudian diberikan edukasi kepada pasien. Jadi pasien itu harus diberikan penjelasan terkait tentang pola hidup yang sehat, ya. Apa aja yang harus dihindari makanannya, kemudian dilakukan aktivitas, yaitu contohnya tadi aerobik, ya. Aerobiknya itu kurang lebih 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit, ya, setiap sesinya. Nah, kemudian yang kedua diberikan pengobatan secara farmakologi, yaitu pemberian aspirin untuk pencegahan sebenarnya, ya, pencegahan untuk terjadinya ini, ya, pembekuan darah, terjadinya pengumpulan darah, ya. Kemudian diberikan statin, ya, terkait penyakit aterosklerosis, penyakit hiperlipidemia, ya. Kemudian pertimbangkan juga obat ACE inhibitor atau ARB, ya, ARB. ARB itu contohnya valsartan, ya, itu contohnya. Kemudian, nah, untuk tadi yang pereda angina tadi juga dipertimbangkan juga angio, ya, yaitu IKP. IKP sini merupakan intervensi koroner perkutan, yaitu pemasangan ring, ya, pemasangan ring pada jantung, ya. Yang mana untuk mencegah pemasangan ring itu untuk mencegah restenosis, yaitu penyempitan kembali pada jantung, ya. Kemudian dilakukan BPAK. BPAK ini merupakan bedah pintas arteri koroner, ya. Jadi dilakukan operasi biasanya. Nah, ini merupakan tata laksana farmakologi dan non farmakologi pada pasien angina pectoris stabil, ya. Nah, sekian dari saya, ya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, ya, di Google Classroom, ya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.